Aku nangis, maafin. Waktu itu masuk kerja itu di umur 18 tahun, dimana waktu itu belum punya KTP juga, jadi KTP-nya itu masih bentuk A4. Nah, waktu itu saya memulai karir sebagai programmer, full stack programmer. Jadi mulai dia yang mendesain, dia yang ngerjain, dia mengoperate, jadi semua dikerjakan oleh full stack developer. Pada waktu bergabung pertama kali, saya jadi seorang developer di divisi yang dulu menghandle tentang bisnis biller dengan banking gitu. Nah, waktu itu saya menjadi Pimpro di project di Kementerian Keuangan dan saya merasa bangga dapat kepercayaan dari direktur. Tidak bisa dipungkiri menjadi seorang VP di bawah satu level di bawah direksi itu adalah tantangan yang terbesar. Waktu pertama kali masuk, saya lulus sebagai D3 Telkom University, dan puji Tuhan di tahun 2025 saya lanjut di S3 Doktoral Manajemen di Telkom University. Nah, untuk mengatur ritme antara kuliah dan pekerjaan, di mana memang kuliah saya dari S1 sampai S3 ini kebanyakan online learning. 2017 atau 16 gitu ya, untuk ngambil S2 di kampus yang sama. Ceritanya online gitu ya, tapi padahal sebenarnya semi online gitu. Selalu ada waktu kalau kita mau itu selalu ada cara. Jadi waktu itu ketemunya itu sebenarnya kalau masuknya itu kan memang selisih jauh ya. Tapi kalau ketemunya itu kebetulan kita dipertemukan ketika kita itu berada di divisi yang sama. Awal-awal sih ya udah deket-deket, kemudian chat-chat aja. Kemudian lama-lama banyak sering project bareng, lama-lama deket. Dulu itu sebenarnya teman sekolah satu SMK. Terus kerja di Vinet, nggak pernah berhubungan, nggak pernah kontak juga. Setelah bekerja sekitar 2 tahun di Vinet, nggak lama ternyata dia daftar di Vinet. Udah kayak rumah kedua sih. Meskipun di awalnya kayak nggak mungkin lah ketemu jodoh dengan teman sekantor gitu ya. Mungkin banyak bonusnya ya di Vinet itu. Kayak bonus kerjaan, terus bonus jodoh, dapat jodoh juga. Nah, mungkin yang momen paling terkesan salah satunya adalah naik pesawat terbang, Mas. Awal mulanya saya dapat SK dari Vinet itu bertugas di Semarang gitu. Di waktu saya turun, rasanya itu dalam hati ingin berteriak gitu. Woi, saya sudah naik pesawat gitu. Karena saking bahagianya begitu ya. Di Vinet ini pertama kali saya melakukan perjalanan, karena memang kebetulan pertama kali saya naik pesawat ya di Vinet ini gitu. Tapi kalau untuk yang selama di Vinet yang terjauh, mungkin baru ya Oktober kemarin lah, itu saya ada perjalanan ke Jepang. Jadi di sana itu kita menghadiri satu exhibition. Di situ kita banyak belajar. Di samping saya bisa lihat langsung patung Hachiko. Itu saya baru mendapatkan informasi kalau saya mendapatkan juara 3 Best Employee. Saya diberangkatkan ke Korea. Itu waktu pertama kali momen naik pesawat ke luar negeri. Cuman bagi saya, namanya saya orang kampung gitu kan, ke luar negeri tiba-tiba nggak tahu nih apa yang harus dibawa. Lumayan ribet juga ternyata mau berangkat ke luar negeri ya. Dan itu memang the first sih bagi saya, megang visa itu pertama kali. Mulai dari naik pesawat sampai di pesawat pun udah keringet dingin, pucat gitu kan, nggak bisa tidur. Cuman yang terlintas itu cuma satu sih, di Korea itu ada Blackpink, ketemu nggak ya? Kalau selama 15 tahun kerja, pasti banyak sih beberapa momen yang cukup menyentuh hati aku. Waktu rumah orang tua aku tuh kebanjiran waktu itu. Pas aku sakit sih, aku ngerasa bener-bener orang-orang di Vinet, wah mereka ternyata perhatiannya bener-bener gede banget sih ke aku. Itu aku pernah
menjadi penyintas COVID ya. Jadi memang saya pernah punya pengalaman di tahun 2020 di mana saya lagi mengandung anak pertama saya. Nah, qadarullah waktu itu memang lagi masa COVID ya. Otomatis aku pasti izin dong ke atasanku untuk nggak masuk kerja. Akhirnya mereka inisiatif untuk menghubungin aku, tanya posisi aku ada di mana. Beberapa jam setelah itu, tiba-tiba mereka telepon aku lagi nih. Mereka bilang, kita udah di depan nih. Vinet ternyata juga manggil aku nih. Sebenarnya bukan masalah nominal atau apapun yang dikasih sih sama Vinet. Cuma dari situ aku tahu bahwa ternyata Vinet tuh nganggep aku tuh bener-bener kayak jadi bagian dari keluarganya ya. Aku agak sedih ya karena lebih ke pada saat aku COVID itu banyak teman-teman yang selalu tanya kabar aku. Banyak lagi support yang diberikan oleh teman-teman termasuk manajemen Vinet juga. Tahun 2023 itu aku sekeluarga tuh kecelakaan mobil. Aku tuh berempat sama suamiku sama 2 anakku. Anakku yang kecil itu nggak ini. Aku nangis, maafin. Dari kita berempat itu anakku yang paling kecil nggak ada tuh. Terus aku harus operasi beberapa kali waktu itu. Nah di situ tuh aku bener-bener ngerasa, wow, orang-orang Vinet tuh bener-bener care banget gitu. Hampir tiap hari tuh ada yang datang jengukin aku. Aku baru bisa bener-bener kayak bangun itu di bulan Desember. Tapi total recovery itu sekitar 6 bulan. Ya udah apapun nanti ininya ya udahlah gitu. Tapi ternyata Vinet nggak kayak gitu. Vinet mau nunggu aku sampai 6 bulan aku sembuh. Tiba-tiba memang terjadi yang tidak diinginkan. Tiba-tiba saya pecah ketuban dini dan saya harus segera ditindakan. Saya mikir dong, 7 bulan, segimana sih bayinya? Pasti kecil banget. Saya nggak tega. Jujur saya nggak tega banget. Saya ngerasa 7 bulan pasti anggota tubuhnya mungkin belum lengkap atau seperti apa. Di hari ke-10 anak saya di NICU, dapat informasi dari rumah sakit, dari asuransi yang saya pakai Atmedica itu hanya bisa tercover untuk 15 hari aja. Jujur waktu itu saya sempat kepikiran bagaimana nih selanjutnya, dananya dari mana. Nah waktu itu saya pribadi juga memohon kepada PT Vinet Indonesia, terutama ke bagian keuangan, Direktur Keuangan waktu itu Pak Abdul Hadi, untuk bisa dibantu keringanan untuk kelanjutan penanganan anak saya di ruang NICU. Beberapa hari kemudian ada informasi lebih lanjut, alhamdulillah anak saya itu untuk asuransi bisa diperpanjang sampai 15 hari kemudian. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh mungkin atasan atau atasan langsung atau bisa jadi dari peer atasan tersebut atau divisi lain yang mempercayai kita untuk membantu mereka di pekerjaannya. Yang pasti dan harus itu tetap satu, sense of belonging, karena kita harus menganggap Vinet ini punya kita, jadi kita akan terus mencurahkan semuanya buat Vinet kita. Pertahankan yang baik dari kalian gitu ya, karena kalian memang generasi baru, generasi yang berbeda. Dan pastinya banyak hal positif juga dari teman-teman Gen Z, tapi juga contoh juga hal-hal baik dari generasi sebelumnya. Milikilah karakter dan integritas gitu. Ke depan Vinet mudah-mudahan bisa tetap langgeng, bermanfaat buat umat dan semesta alam. Karena aku tahu di sini di Vinet diberikan wadah yang tepat dan diberikan wadah yang seluas-luasnya untuk kita berkembang dan mencoba berbagai pengalaman yang belum pernah aku temukan sebelumnya. Satu kata Vinet untuk saya yaitu keluarga. Vinet bagi saya adalah rumah. Jadi menurut aku Vinet udah jadi rumah keduaku. Vinet buat saya family. Satu kata untuk Vinet, love.
jangka panjangnya aku mau jadi direktur biar ada historinya gitu kan, kayak dari magang, officer, senior officer, GHO, direktur gitu. Jadi ya semoga ya 20 tahun lagi lah. Visi saya 5 tahun, 10 tahun ke depan menggantikan atasan saya, yaitu Bang Beok. Kebetulan menabung rajin, tapi ya yang ditabungnya tipis.